Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wildan Nafi'i selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan teman-teman sekelas yang kami sayangi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kemukjizatan Al-Quran. Dan selanjutnya saya akan membacakan nama-nama anggota. Yang pertama, saya sendiri Siti Nurjanah dengan NIM 203210207. Yang kedua, Tenggar Maulana Ihsani Ramadan dengan NIM 203210212. Yang ketiga, Trilinda Yuniawati dengan NIM 203210214. Kemudian, saya akan menyampaikan materi kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat terambil dari kata bahasa Arab a'jaza, yang berarti melemahkan atau yang menjadikan kita mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz. Dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamai mukjizah. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah. Secara terminologis, mukjizat berarti suatu yang terjadi di luar kebiasaan sehingga manusia tidak mampu membuat hal yang serupa dengan mukjizat itu. Mukjizat adalah suatu kejadian di luar kebiasaan disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai hujjah atau alasan dan bukti atas kebenaran dakwahnya bahwa apa yang disampaikannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Tenggar Maulana Ihsani Ramadan. Selanjutnya, perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi sebelumnya bersifat fisik atau hisiah. Maka, sesuai dengan berlalunya zaman, generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya, hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan pendudukan akal. Karena itu, daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Mukjizat nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsinya utama hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular. Tidak ada hubungan langsung dengan isi kitab Taurat dan Injil. Sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian dan menguatkan isi risalah kenabian. Tujuan mukjizat Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa, bertujuan untuk membuktikan kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul, dan menambah keyakinan para pengikut nabi tersebut, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau berbuat sepertinya. Untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran itu benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril atau bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, materi selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ada dua, yaitu mukjizat material indrawi dan mukjizat imaterial logis dan kekal. Mukjizat material indrawi adalah sebuah kekuatan yang muncul dari segi fisik yang memberi isyarat terkait kesaktian seorang nabi. Biasanya, mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat dilihat secara langsung oleh mata atau ditangkap oleh indera mata, tanpa perlu dianalisis terlebih dahulu. Sedangkan mukjizat imaterial logis dan kekal yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan Al-Quran sebagai bukti kebenarannya. Ajarannya, ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Hal ini seiring dengan berjalannya waktu setiap manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya.
Kemudian selanjutnya, segi kemukjizatan menurut pakar atau ahli tafsir. Setelah para ulama sepakat bahwasanya kemukjizatan Al-Quran itu karena zatnya, serta tidak seorang pun yang sanggup mendatangkan sesamanya, maka pandangan ulama berbeda-beda dalam meninjau segi kemukjizatan Al-Quran. Seperti, satu golongan ulama berpendapat Al-Quran itu kemukjizatan dengan balaghahnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Dan ada pula sebagian yang lain berpendapat segi kemukjizatan Al-Quran itu ialah karena mengandung ba'di yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab. Dan ada juga satu golongan yang berpendapat Al-Quran itu mukjizat karena mengandung macam-macam ilmu hikmah yang sangat dalam. Menurut Al-Zarqani menjelaskan segi-segi kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, segi kebahasaan dan tata bahasa atau uslubnya. Yang kedua, teknik penyusunan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan atau al-ulum wal al-marifah yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, elastisitas pemenuhan atau penyesuaiannya dengan berbagai kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, kedudukan Al-Quran terhadap pengembangan pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.